Indonesia pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan masa ketika tatanan kehidupan rakyat dan negara diletakkan kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dan konsekuen. Masa ini merupakan masa memperbaiki atau mengoreksi kembali kesalahan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Masa Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 di saat Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil alih segala tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan kondisi negara yang berada dalam keadaan genting. Surat ini disebut dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Kondisi politik pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mengambil berbagai kebijakan politik untuk mencapai stabilitas nasional. Yang pertama, pembubaran PKI dan penataan pemerintahan. PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan para simpatisannya diberantas. Kabinet Ampera dibentuk dengan program catur karya, yaitu yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat, sandang dan pangan. Yang kedua, menyelenggarakan pemilu. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Dan yang terakhir, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme. Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah melakukan fusi atau penggabungan partai menjadi 3 kekuatan utama, yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan yang ketiga, Golongan Karya atau Golkar. Dwi fungsi ABRI. Konsep ini memberi peran ganda bagi TNI, yaitu sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, sebagai kekuatan politik yang turut mengatur pemerintahan. Kemudian pemilu di masa Orde Baru. Pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu yang pertama 1971, Golkar menang besar. Tahun 77, PPP dan PDI mengalami kesulitan akibat tekanan politik. Tahun 82, Golkar semakin dominan. Tahun 87, PPP kehilangan banyak kursi. Tahun 92, Golkar menurun. PDI mulai bangkit. Pada tahun 1997, Golkar tetap menang, tetapi protes mulai meningkat. Pada tahun 1980-an, Soeharto mewajibkan semua organisasi politik dan sosial menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Untuk melaksanakannya, dibentuk BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Hubungan diplomatik dengan Malaysia dipulihkan pada 31 Agustus 1967 setelah sebelumnya sempat terjadi konflik dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kemudian yang kedua, pembentukan ASEAN pada tahun 1967. Pada 5-8 Agustus 1967, Indonesia bersama Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura mendirikan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations melalui Deklarasi Bangkok. Indonesia diwakili oleh Adam Malik yang menjadi salah satu tokoh utama pendiri ASEAN. Kondisi ekonomi di masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi berbasis ekonomi Pancasila yang menekankan peran negara dan pembangunan nasional. Untuk pembangunan nasional, program pembangunan dibagi menjadi jangka panjang 25 tahun dan jangka pendek pembangunan 5 tahun atau PELITA. Akhir masa Orde Baru. Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang berlangsung selama 32 tahun menimbulkan berbagai masalah, seperti otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM. Kemudian gerakan reformasi 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi Trisakti, penembakan terhadap mahasiswa yang berdemo menentang pemerintah Soeharto. Kemudian kerusuhan Mei 1998, aksi demonstrasi berubah menjadi kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Tanggal 20 Mei 1998, Soeharto gagal membentuk kabinet baru. Kemudian agenda reformasi. Gerakan mahasiswa dan masyarakat menuntut reformasi 1998 dengan agenda utama, yaitu bubarkan Orde Baru dan adili Soeharto beserta kroninya. Yang kedua, hapuskan dwi fungsi ABRI. Yang ketiga, amandemen UUD 1945. Yang keempat, hapuskan praktik KKN. Dan yang terakhir, tegakkan supremasi hukum dan HAM. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, Orde Baru resmi berakhir dan digantikan oleh era reformasi. Jadi, kesimpulannya, masa Orde Baru 1966 sampai 1998 adalah periode di mana Indonesia mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga diwarnai
tetapi juga diwarnai oleh otoritarianisme, militarisme, dan korupsi. Setelah 32 tahun berkuasa, pemerintah Soeharto berakhir akibat tekanan krisis ekonomi dan gerakan reformasi, menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Indonesia pada masa reformasi. Reformasi Indonesia terjadi akibat krisis multidimensional yang mengakibatkan menurunnya berbagai aspek kehidupan. Pada masa reformasi dimulai pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie memerintah pada tanggal 29 Mei 1999 dengan pembentukan Kabinet Reformasi. Berikut beberapa kebijakannya, yaitu yang pertama beberapa upaya yang diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional atau Indonesia, kemudian penghapusan difungsi ABRI, kemudian pada masa pemerintahan Habibie dibuat beberapa kebijakan untuk kebebasan demokrasi Indonesia, kemudian pelaksanaan pemilu pertama pada masa reformasi pada tahun 7 Juni 1999, kemudian lepasnya Timur Timur yang diberikan dua opsi oleh Bapak Habibie, yaitu untuk mengatasi masalah ini. Kemudian pada masa pemerintahan Habibie berakhir setelah Abdurrahman Wahid terpilih atau memenangkan pemilu pada tahun 1999. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid itu dimulai pada tahun 1999 dengan beberapa kebijakan, yaitu membentuk Kabinet Persatuan Nasional, kemudian membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Pada tanggal 28 Oktober 1999, ia membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Kemudian Abdurrahman Wahid dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mengakui kebebasan beribadah bagi umat Tionghoa. Kemudian mengganti Irian dengan Papua. Kemudian pada masa pemerintahannya, ia melakukan beberapa masalah, yaitu mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR yang mengakibatkan konflik diantaranya. Kemudian konflik antara presiden dengan para petinggi militer yang harus memberhentikan Kapuspen Hakam. Kemudian kebijakan presiden yang sering mengadakan kunjungan ke luar negeri padahal kondisi ekonomi Indonesia sedang turun. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2001, Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekret sebagai berikut, yaitu pembukuan MPR dan DPR RI. Kemudian pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dan mengadakan pemilu dalam waktu 1 tahun. Kemudian pembukuan Partai Golkar. Pemerintah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 2 pada Oktober 2009. Kabinet ini mengalami perombakan komposisi menteri pada Oktober 2011. Kemudian berikut beberapa kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan melalui Bank Indonesia, yaitu menjaga nilai tukar rupiah dengan mendorong peningkatan ekspor dan penurunan impor migas. Kemudian operasi moneter dengan menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kebijakan makroprudensial untuk pengelola likuiditas dan lalu lintas modal. Kemudian program kerja pemerintahan masih melanjutkan program kerja pada periode sebelumnya. Kemudian pada tahun 2014 diadakan pemilu legislatif dan diikuti oleh 12 parpol. Kemudian pada Juli 2009 diadakan pemilu presiden yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi Yusuf Kala. Hal ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memimpin selama. Kemudian pemerintah menghadapi ancaman keamanan nasional dengan peristiwa bom Bali 1 dan 2. Pemberantasan korupsi semakin digiatkan oleh KPK. Kemudian pada April 2009 pemilu legislatif diadakan dengan diikuti 44 parpol. Kemudian pada Juli 2009 diadakan pemilu untuk presiden dan wakilnya yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Kemudian pemerintahan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 2 pada Oktober 2009. Kabinet ini mengalami perombakan komposisi menteri pada Oktober 2000. Kemudian pada pemilu presiden tahap pertama tahun 2004 belum menghasilkan hasil mutlak mengenai presiden dan wakilnya. Kemudian dilakukan kembali dan menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal
Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tahun 2005, pemerintah mengadakan pertemuan dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM sebanyak 3 kali dan menurunkan sebanyak 2 kali. Kemudian pemerintah membawa Indonesia melunasi utang pada IMF dan dalam pendidikan pemerintahan menganggar 20% dari APBN. Dari dekret tersebut tidak mendapatkan dukungan sekalipun dari MPR, DPR RI, TNI, dan Polri. Kemudian MPR mengadakan sidang istimewa yang menetapkan memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan mengangkat atau memilih Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan Hamzahas sebagai wakil presidennya pada tanggal 19 Agustus 2001. Kemudian membentuk kabinet gotong royong, kemudian yang memiliki proker yaitu mewujudkan otonomi yang tangguh, menyehatkan perbankan, memantapkan peran dan fungsi TNI dan Polri, kemudian mewujudkan adanya supremasi hukum. Kemudian Presiden membentuk KPK Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003. Kemudian dalam upaya menghadapi sektor ekonomi yang mengadakan beberapa privasi BUMN, mengadakan pertemuan, kemudian Presiden memutuskan untuk bekerja sama dengan IMF. Kemudian mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang 12, 22, 23 pada tahun 2003. Kemudian Presiden menetapkan kebijakan netralisasi PNS dan TNI Polri dalam berpolitik dan melanjutkan amandemen UUD dan otonomi daerah. Kemudian pemilu diadakan 2 tahap, yaitu tahap pertama memiliki anggota legislatif, tahap kedua memilih presiden dan wakilnya. Kemudian pada pemilu presiden tahap pertama tahun 2004 belum menghasilkan hasil mutlak mengenai presiden dan wakilnya. Oleh karena itu